Oke, shalom teman-teman. Apa kabarnya semua? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Saya menyapa setiap kita pribadi lepas pribadi nih yang ada di Zoom nih, ya kan ada Bro Ezra, ada ketua kita sebagai pembicara, ada Saudari Esther Laia ya, dan juga ada Saudara Jonathan dan Kartini nih, kakak adik nih, langsung bergabung dua ya. Teman-teman, dan mengundang juga teman-teman untuk bergabung lainnya ya, untuk bisa sama-sama dalam gathering online malam hari ini di tanggal 6 November 2022. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mendengarkan sama-sama memuji nama Tuhan, praise and worship kita yang akan dipimpin oleh Saudari Kartini. Saya persilakan Kartini, kalau boleh juga bisa on cam Kartini ya, biar kita sama-sama mengekspresikan wajah kita. Silakan. Nah, berdua itu, silakan. Duet, silakan. Oke, shalom guys, selamat malam. Shalom. Halo. Oke, teman-teman, sebelum kita memulaikan gathering online kita, mari kita menyerahkannya di dalam tangan Tuhan, dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah yang baik buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dari pagi hingga sampai saat ini kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, bahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di atas kerajaan sorga. Terima kasih Allah yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya.
untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, teman-teman, kita bawakan satu lagu lagi. Mari kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Baik teman-teman, mari kita ulang lagu ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Saya kembalikan kepada host. Oke, yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan Yesus yang baik, dan kami mengatakan Tuhan Yesus baik, layaklah Engkau Tuhan disembah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati dalam roh dan kebenaran Tuhan, itu menjadi Tuhan bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, penyembahan yang telah kami naikkan.
Kiranya semua menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami berdoa untuk khususnya hamba-Mu Tuhan, untuk ketua kami, Bang Arwin Tuhan yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Tuhan urapi lebih lagi Tuhan, kiranya setiap penyampaian Tuhan berasal daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, menggerakkan setiap sahabat-sahabat kami yang belum tergabung malam hari ini, gerakan hati mereka untuk mereka sama-sama join dengan kami Tuhan di malam hari ini untuk mendapatkan berkat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Berkati media kami gunakan, bahkan jaringan kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan kami kerjakan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Oke. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sehat, Tuhan, sehat. Oke. Sebelum ke pembicara ya, thank you buat Kartini, buat Brother Jonathan yang telah membawa kita dalam ujian penyembahan ya, sangat memberkati bahwa kita harus mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Dengan demikian, dengan kita mengatakan Tuhan Yesus baik, maka layaklah untuk Dia disembah ya. Dan ini berkaitan dengan tema malam hari ini ya. Ya, tema yang teman-teman semua sudah mengetahui ya, tema yang akan dibahas oleh ketua kita, teman-teman ya, oleh Bang Arwin ya, tentang all things good. Ya, segala sesuatu baik, teman-teman ya. Saya nggak akan menguraikan karena nanti yang pakarnya akan menguraikan ya, ketua sendiri Bang Arwin kita ya. Dan teman-teman, nanti selama 30 menit ke depan kesempatan oleh Bang Arwin dan teman-teman nanti di sesi berikutnya teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengundang teman-teman lainnya ya. Saya berharap kita semua nih rame nih teman-teman ya untuk nanti join pada malam hari ini. Dan teman-teman, saya menghimbau untuk teman-teman membuka kamera bagi teman-teman yang nggak berhalangan atau yang tidak trouble dengan jaringannya. Kalaupun trouble dan masih di luar, oke teman-teman ya, dimaklumi. Dan sebelum ke pembicara, aku mau nanya kabar nih kepada Bang Arwin. Bang Arwin, gimana kabarnya, Bang? Puji Tuhan, baik, sehat. Ya, oke. Gimana nih, Bang, Apa persiapannya, Bang, kabar? dalam membuat bahan ini, Bang? Pasti Hmm. pasti luar biasa, Bang, ya. Ya, Apa kabar Kak Gamal? Iya, kabar Bang baik, Arwin? Bu Satya. Iya. Lama tak ya. berjumpa. Sorry ya, aku lagi makan dulu ya. Oke, silakan, Oke, silakan. lanjut. Oke. Kak Baik ya. Gamal, sehat semuanya dengan keluarga dan Pak Arwin. All the best. Ya, thank you. Semua sehat. Oke, sebentar ya, Bu Satya ya. Oke. Oke, Bang, kalau begitu ya, biar nanti nggak lama-lama, langsung saja kesempatan berikutnya untuk sharing malam hari ini selama 30 menit ke depan, teman-teman. Untuk teman-teman bisa fokus ya, teman-teman siapkan catatannya dan teman-teman jangan tegang, jangan terlalu kaku. Teman-teman boleh siapkan di sebelah kiri kanannya, boleh minuman atau makanan ya, cemilan. Dan tapi jangan lupa yang terpenting adalah Alkitab dan juga catatannya. Oke, silakan Bang Arwin selama 30 menit ke depan aku persilakan untuk waktu untuk sharing kita malam hari ini. Silakan. Oke, thank you buat host kita, Bro Gamaliel. Saya sapa lagi sekali lagi teman-teman. Shalom, apa kabar semuanya? Shalom. Baik ya, sehat. Puji Tuhan baik. Oke. Terima kasih buat sudah yang bergabung pada malam hari ini. Malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Korum, Bidang Korum, Koordinator Umum, Bro Yonatan yang sudah memberi saya kesempatan lagi untuk menyampaikan sharing pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar ya, kita di sini saling menguatkan, saling melengkapi. Pada malam hari ini saya rindu untuk sama-sama membagikan atau juga belajar untuk kita semua bisa dapat terus kuat di tengah berbagai tantangan yang ada. Pada malam hari ini saya memberi judul akan sharing malam ini yaitu all things good. All things good ya. Ya bahasa apa sehari-harinya bahwa segala sesuatu adalah baik adanya gitu ya. Nah, langsung saja karena tadi sudah didoakan oleh host kita
Jadi saya langsung masuk kepada sharing malam ini. Ya, saya pada malam ini saya rindu, udah lama juga saya mencoba untuk membuat dalam PowerPoint ya, PPT, dan saya minta nanti host kita, Bro Gamaliel, yang membantu saya dalam mengoperasikan PowerPoint ini. Ya, semoga teman-teman juga lebih cepat atau dapat menangkap apa yang menjadi sharing kita malam hari ini. Oke, saya beri judul sekali lagi, All Things Good, segala sesuatu adalah baik. Ya, saya mengambil dari kitab Kejadian pasal 50, sebenarnya dari ayat 15 sampai 21. Tetapi saya simpulkan dan juga nanti terlalu panjang dibacakan. Jadi saya ambil fokus di ayat ke-20. Jadi saya ambil dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Mungkin Bro Esra bisa bacakan? Halo? Atau ada yang bisa bacakan? Silakan teman-teman. Bro Sony. Silakan teman-teman yang ingin membantu membaca, boleh bebas. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke, thank you Bro Sipri. Di situ saya menggarisbawahi kata mereka-rekakan. Ya. Mereka-rekakan. Atau bahasa sehari-hari kita menduga-duga, kita mengira-ngira. Kan ini sering kita lakukan ya dalam keseharian kita, terkadang dalam menghadapi atau kita sedang mengalami sesuatu, terkadang kita menduga-duga, atau kata lain lagi berprasangka, kan gitu, bahwa wah ini pasti nggak benar nih, wah ini pasti nggak baik nih. Tapi pada malam hari ini ya saya mengambil juga dan saya rasa cukup pas ya dengan kita atau komunitas kita, di mana ya semua adalah generasi muda, generasi milenial. Mungkin saya generasi kolonial. Jadi kita menghadapi saat ini sekarang bagaimana kehidupan ini gitu, sebagai generasi muda. Apakah ya kita terkadang menduga-duga atau mereka-rekakan ya segala sesuatu itu, bahkan sampai tidak baik ya. Di situ kata mereka-rekakan, saya mencoba membacanya dalam Alkitab Sabda, dalam terjemahan bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani ya. Di situ tertulis kasab atau casab, CASHAB. Nah, itu menurut bahasa Ibraninya. Jadi kita perlu tahu ya bahasa aslinya atau yang tertulis dalam Alkitab itu, dan itu mengandung banyak arti nih sebenarnya. Ada yang arti positif, seperti yang juga negatif. Gitu. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggrisnya, setelah saya baca, terdapat kata mean it dari kata mereka-rekakan tadi. Dalam bahasa Inggrisnya mean it gitu. Jadi kenapa saya memfokuskan kata ini mereka-rekakan, atau tadi yang dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Inggris,
dengan tema yang saya ambil pada malam hari ini, all things good. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan ya teman-teman. Ya saya mengambil dari cerita Yusuf ini kan. Saya nggak perlu cerita dari awal lah bagaimana. Saya pikir teman-teman sudah mengetahui ya, sudah tahu cerita tentang Yusuf. Tapi melihat atau teman-teman kita membaca akan sejarah daripada kisah Yusuf ini, saya pikir sangat pas gitu. Karena Yusuf juga waktu itu sebagai seorang muda, anak muda. Dan kalau teman-teman baca tuh, saya baca dari itu kejadian 37 itu sampai kejadian 50 itu kan cerita tentang Yusuf. Dia dipanggil dari umur 17, teman-teman. Yang semenjak dia dimasukkan ke sumur sama kakak-kakaknya itu, dia umur 17. Dan dia sampai masuk ke Mesir memegang jabatan penting sebagai orang nomor 2 di Mesir, dia umur 30, teman-teman. Nah, itu saya pikir pas buat buat komunitas kita, buat sharing malam ini, bagaimana saat ini juga dengan kehidupan kita atau khususnya para generasi muda. Gitu. Nah, terkadang kita kan berpikir bahwa karena kita sudah melayani, kita sudah kemana-mana, atau mungkin juga kita sudah sekolah teologi ya, kita merasa kita sudah dekat sama Tuhan, aktif di pelayanan, gitu kan? Kita selalu berpikir bahwa semua baik, tapi kenyataannya kan bisa bahkan sebaliknya. Kita diperhadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi, yang silih berganti. Jadi lewat kisah Yusuf ini, saya mau kita berpikir atau merenungkan paling tidak ada dua hal. Pertama, ya terkadang kita merasa baik kan kalau semuanya baik-baik aja, keadaan kita aman-aman saja kan, sehat jasmani, sehat rohani, kita merasa diberkati kan begitu. Kita bisa bilang bahwa oh semua baik kok, termasuk Tuhan baik kan gitu. Kedua, ya kita merasa bahwa kita bisa bilang baik, semuanya baik, Tuhan baik, kalau aman-aman aja kan, kalau kita diberkati kan, pokoknya tidak ada masalah, tidak ada tantangan, semuanya lancar jaya, gitu kan, semuanya tenang-tenang aja, tidak ada gelombang. Nah, kita gampang sekali bilang bahwa Tuhan baik atau wah semuanya oke, semuanya baik-baik aja kok. Gitu. Padahal kebalikannya, kita diperhadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi, silih berganti kita. Belum selesai yang A, datang yang B, datang lagi yang C kan begitu. Kenyataan kita di sehari-hari. Nah, di sini teman-teman, saya mau berbagi bahwa lewat kisah Yusuf ini, kenapa saya bilang bahwa segala sesuatunya baik. Apapun situasi kita saat ini, ataupun lewat cerita Yusuf ini, teman-teman. Ada 3 poin yang saya dapat atau kita bisa pelajari bersama, yaitu kenapa kita bisa bilang bahwa all things good, segala sesuatu itu baik. Poin pertama di sini saya bagikan yaitu bahwa mempunyai maksud dan tujuan. Gitu. Kenapa segala sesuatu itu baik? Yaitu karena mempunyai maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan, teman-teman. Nah, maksud dan tujuan ini apa? Ya kalau kita menyadari atau teman-teman yang khususnya sudah belajar di sekolah teologi ya, atau yang rajin baca Alkitab, nah itu dari Kejadian pasal pertama kan mengenai penciptaan.
dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu, bahwa Tuhan sudah menciptakan kita manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, gitu kan. Bahkan di pasal 1 itu ayat terakhir 30 atau 31 itu, semua yang diciptakan Tuhan itu kan baik kan. Dari hari pertama sampai hari terakhir itu menciptakan manusia, Tuhan bilang bahwa semuanya baik. Nah, cuma memang masalahnya semenjak manusia setelah jatuh dalam dosa, ya berubah gitu. Jadi hubungan manusia dengan Allah sempat terpisah. Tetapi pada intinya kita bisa mengatakan bahwa all things good. Nah, landasan pertama, poin pertama yang saya bagikan yaitu bahwa mempunyai maksud dan tujuan. Karena pertama tadi bahwa kita diciptakan gambar dan serupa Allah. Apapun latar belakang kita kan, suku kita, pendidikan kita, tapi kita ciptaan yang paling mulia. Kita manusia ciptaan yang paling tinggi daripada ciptaan yang lainnya. Kemudian ada satu lagi ayat dalam Perjanjian Baru, saya ambil dari Matius 10 ayat 31. Mungkin ada yang bisa bacakan atau pos kita bisa bacakan, teman-teman. Matius 10 ayat 31. Oke, saya bantu baca ya Bang ya. Matius 10 ayat 31, bagaimana firman Tuhan? Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, karena maksudnya apa? Ya, bagi Tuhan kita ini berharga. Tadi kita dibandingkan dengan burung, ya, burung pipit. Kan kadang kita dalam hidup ini kita suka merasa khawatir kan, oh bagaimana nih besok, bagaimana bulan depan ya. Nah, keadaan sudah tidak semakin baik, keadaan ternyata semakin buruk gitu. Nah, lewat ayat ini kita diingatkan bahwa kita berharga gitu. Sama seperti tadi Kejadian 1 tadi ayat 26, bahwa karena kita ini diciptakan serupa segambar. Dan kita lebih berharga dari burung pipit. Jadi Tuhan pelihara maksudnya. Segala kekhawatiran kita, kadang ketakutan kita, itu yang menjadi hambatan untuk kita menghadapi kehidupan ini. Gitu. Kita lebih berharga dari burung pipit ataupun dari ciptaan Tuhan yang lainnya, teman-teman. Begitupun tadi di ayat Kejadian 50 ayat 20 tadi, kalau teman-teman baca di bagian terakhir itu bahwa ternyata ada maksud kan, Yusuf mengalami di akhir kisahnya itu ada maksud bahwa Tuhan menempatkan dia untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Awalnya kan kita nggak tahu, tapi ternyata ya itu maksud dan tujuan Tuhan untuk menempatkan Yusuf di akhir daripada kisah itu bahwa dia untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Poin kedua, teman-teman, kenapa saya bisa bilang bahwa atau kita harus mengatakan bahwa all things good, semuanya adalah baik, sekalipun situasi yang kita hadapi sebaliknya. Poin kedua yaitu bahwa karena mempunyai proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui, teman-teman. Sama cerita Yusuf tadi kan, dia banyak sekali proses. Dari umur 17 itu dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia difitnah sama tante Potifar kan, dia masuk penjara. Nah, seperti itu proses yang dialami Yusuf. Nah, begitupun dengan kita masing-masing. Saya nggak tahu pergumulan teman-teman apa saat ini, sedang menghadapi apa, masalah lagi silih berganti seperti apa. Nah, tapi kita lihat dari cerita Yusuf ini, bahwa di poin kedua ini bahwa semua mempunyai proses atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Bisa bacakan salah satu teman-teman
dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4 ya Pak Arwin. Ya, Saya baca Pak. oke. Aku baru sekali bacanya ini. Sebentar ya Ya. Pak Arwin, aku buka Alkitab dulu. Bilangnya bisa Roma 3 ayat 4. Roma 5 Apa? ayat 3. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Oh. Baik Pak Arwin, aku akan bacakan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Betul kan? Ya. Beginilah bumi firman Tuhan dikatakan dilihat dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4-nya adalah dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Satu lagi Roma 8 ayat 35. Mungkin Bro Sony bisa bacakan. Apa Satya? Oke, lanjut. Roma 8 ayat 35. Thanks Pak Arwin. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Thank you Bro Sukri. Nah, lewat dua ayat ini teman-teman, saya pikir banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang mendukung tentang hal ini ya. Tapi lewat dua ayat ini, saya pribadi juga dapat dikuatkan gitu. Jadi seperti kisah Yusuf tadi teman-teman, lewat ayat-ayat tadi itu, lewat proses yang ada, tahapan-tahapan yang ada, kita akhirnya bisa tahan uji, kita menjadi tekun. Nah, kan? Terkadang ya dalam situasi sulit muncul pengharapan atau tiba-tiba muncul ide, tiba-tiba bahkan kita jadi kreatif gitu kan, terbuka. Nah, kadang lewat keadaan-keadaan yang sulit itu kita baru sadar, kita baru mau bergerak gitu. Jadi termasuk dalam Roma 8 tadi kan ayat 35 tuh. Lewat penganiayaan, lewat penindasan, bahkan oleh pedang pun gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin teman-teman. Begitupun dengan Yusuf kan, sampai akhirnya dia menjadi pemimpin. Begitupun dengan kita teman-teman. Saya percaya apapun latar belakang kita menghadapi apalagi situasi sekarang ya, berbagai tantangan, berbagai godaan, segala macam, tinggal kita mengikuti aja prosesnya. Gitu. Kita percaya bahwa gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan poin ketiga, atau di poin terakhir, kenapa saya bisa bilang bahwa all things good, segala sesuatu itu ternyata baik, adalah baik. Karena mempunyai hasil teman-teman, atau buah, ada hasilnya atau ada buahnya nanti. Gitu. Seperti tadi dalam Kejadian 50 ayat 20 kan, kita baru tahu bahwa proses yang sudah dilewati Yusuf itu, firman Tuhan bilang ternyata Tuhan bermaksud memelihara kehidupan suatu bangsa. Pada saat itu kan terjadi kelaparan yang hebat. Tetapi lewat Yusuf, satu-satunya yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan bangsa Israel kan, di tanah orang, di pembuangan di Mesir, gitu. Dia bisa tampil jadi pemimpin. Nah, begitupun dengan kehidupan kita teman-teman. Keadaan kita mungkin di kampus, di kuliah lagi pusing, lagi mikirin ini atau pekerjaan, atau mungkin juga di pelayanan. Nah, ingat bahwa di poin ketiga ini mempunyai hasil, ada hasil atau ada buah. 1 Korintus 15 ayat 58, ada teman-teman yang bisa bacakan?
Saya Pak. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 38, 58. ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya. Nah, teman-teman, mungkin situasi keadaan yang kita sedang hadapi, proses yang kita hadapi, kita merasa berat, tidak kuat, kan? Tapi ya kita belajar malam hari ini bahwa semua itu bermaksud atau akan menghasilkan buah, ada hasil, gitu. Bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Nah, itu tadi banyak saya ambil dari surat Paulus kan. Kalau kita lihat juga akan sejarah dari Paulus kan juga gitu. Dia memang mungkin secara dunia, secara materi dia nggak punya apa-apa, teman. Tetapi dari hasil dia, dari buah dia, dari jeripaya pelayanan dia, sampai hari ini kan kita bisa mempunyai Alkitab, ya, membaca, percaya kepada firman Tuhan. Gitu. Bahkan dia menjadi rasul yang paling banyak menulis surat, menulis kitab kan. Sampai hari ini Alkitab atau firman Tuhan terus diberitakan. Gitu. Secara materi mungkin dia nggak punya apa-apa, tetapi dari buah pelayanannya sampai hari ini kan teman-teman juga saya bisa menjadi percaya, mau menjadi murid Tuhan. Satu lagi dari Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu tentang buah-buah roh. Coba ada yang bisa bacakan? Prosipri atau Programa? Iya. Galatia 5, 22 dan 23 ya, Bu? Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, thank you. Ya, teman-teman. Kenapa itu ditulis? Karena itu bisa dilakukan, teman-teman. Karena itu sudah dilakukan, sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus sendiri. Gitu. Dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kebenaran, keadilan, sampai penguasaan diri itu sudah ditunjukkan, sudah diberi contoh oleh Rasul Paulus. Ada hasilnya, ada buahnya, gitu teman-teman. Itu juga dengan bacaan kita tadi tentang Yusuf. Dia melewati dari itu kan, dari umur 17 itu dia dibuang sama kakak-kakaknya di sumur sampai melewati. Saya pikir nggak terlalu lama juga teman-teman. Dari 17 ke 30 tahun dia menjadi pemimpin di Mesir. Berapa tahun loh? Cuma 13 tahun kan? Nah, itu loh. Ya memang setiap kita beda-beda porsi juga, beda-beda prosesnya yang dihadapi. Tetapi paling tidak itu juga sudah ada contoh, sudah ada hasil, sudah ada buah yang bisa kita pelajari, menjadi kekuatan kita untuk kita bisa kuat, kita menghadapi berbagai situasi yang ada. Jadi ada dua statement atau dua hal yang kita bisa refleksikan teman-teman sebelum saya tutup akan sharing ini. Pertama, ya bagaimana maaf, Os bisa tolong itu yang pertama. Oke, Bang. Iya. Yang pertama dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil menjadi murid. Oke. Oke, silakan, Bang. Lanjut, Bang ya. Lanjut. Oke.
Sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil menjadi murid atau pengikutnya, terlebih sebagai generasi muda, kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang kita alami pasti mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Nah, oke, sampai di situ. Ya, sekarang bagaimana saat ini teman-teman? Gitu. Tadi sudah saya sempat singgung di awal juga, situasi yang kita hadapi saat ini, atau apa yang kita alami saat ini. Apakah kita bisa berkata atau kita percaya bahwa segala sesuatu itu baik. Kemudian yang kedua, untuk sebagai refleksi kita, bagaimana respon kita terhadap situasi yang ada, yang sudah pernah kita alami di masa lalu, bahkan sampai saat ini mungkin kita masih mengalami atau diperhadapkan dengan masalah yang baru. Nah, bagaimana respon kita dalam menghadapi segala situasi itu, dan kita bisa percaya, yakin, kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu itu mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Jadi makanya dalam satu ayat terakhir dalam surat Paulus kan muncul tuh, kita mungkin semua sudah hafal Roma 8 itu ayat 28 sampai 29. Tolong Bro Gama bacakan. Oke, Roma 8 ayat 28 sampai 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi, bagaimana respon kita atau teman-teman sebagai generasi muda menghadapi situasi yang sudah pernah kita alami, bahkan yang sedang kita alami sekarang. Roma 8 tadi berkata bahwa ya, kita tahu sekarang bahwa dalam situasi apapun Allah turut bekerja, ya. Karena kita semua saat ini sudah dipanggil, sudah Tuhan ciptakan, kita ada di tengah-tengah dunia ini memang karena ada maksud dan tujuan tertentu, tujuan daripada Allah sendiri bagi setiap kita gitu, untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin awalnya kan kita tadi menduga-duga, kita selalu berprasangka, kita hanya mengira-ngira bahwa wah ini nggak baik, atau wah kok Tuhan begini, kok Tuhan kasih saya begini. Nah itu kan ya mungkin sering kita berpikir seperti itu. Gitu. Makanya lewat ayat ini segala sesuatu itu adalah baik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil. Itu teman-teman ya. Jadi sharing malam ini, segala sesuatu, segala apa yang sedang terjadi, percayalah bahwa kita memang tidak tahu kapan waktunya atau hasilnya seperti apa nantinya. Yang terpenting bagaimana respon kita, bagaimana iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan segala sesuatu itu adalah baik, teman-teman. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua, kita boleh mendapat kekuatan, boleh belajar bersama lewat sharing pada malam hari ini ya. Terima kasih buat host, program Gamaliel dan semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa ya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang boleh kami rasakan, nikmati. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh belajar bersama Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biar apa yang sudah kami dapat pada malam hari ini Tuhan,
kami mendapat kekuatan, dan kami percaya bahwa segala sesuatu adalah baik, bahwa apapun yang kami alami, Tuhan mempunyai maksud yang baik dalam kehidupan kami. Berkati setiap teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah hadir pada malam hari ini, dan kami akan menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehidupan kami, aktivitas kami, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Teman-teman yang terberkati boleh kasih reaksinya, teman-teman boleh kasih jempol, kasih love, atau boleh bilang thank you buat Pak Ketua kita ya, teman-teman. Yuk, boleh. Oke, ya teman-teman ya. Saya pribadi juga diberkati dengan malam hari ini bahwa kita harus meyakini ya bahwa segala sesuatu itu baik. Kita belajar dari tadi kisah Yusuf teman-teman ya, dengan proses yang ya alami teman-teman ya. Kalau kita melihat ya kisahnya tuh begitu tragis ya, difitnah ya kan, dibully sama keluarga sendiri teman-teman ya. Ya sama kakak-kakaknya teman-teman ya, dibuang ya kan, belum lagi ada proses lagi, difitnah sama keluarga Potifar teman-teman, dimasuki penjara teman-teman ya, dan seterusnya. Tapi lihat, dia dapat melalui proses itu teman-teman ya. Dia meyakini bahwa segala sesuatu baik ya. Dia tahu bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan baik bagi dirinya. Makanya dia melalui proses tersebut. Makanya kita lihat teman-teman buah yang dihasilkan oleh Yusuf pada waktu itu. Apa buahnya? Yang menjadi raja pada waktu itu, penguasa kedua ya di Mesir pada saat itu. Orang Yahudi teman-teman. Bayangin ya, orang Yahudi memimpin bangsa, bukan tempat negaranya dia ya kan, bisa menjadi pemimpin, itu suatu luar biasa teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita ya untuk meyakini bahwa segala sesuatu itu baik ya. Kita belajar dari kisah Yusuf pada malam hari ini, karena tadi ya 3 hal teman-teman ya, bahwa Tuhan menciptakan kita mempunyai maksud dan tujuan. Yang kedua, kita harus melalui proses atau tahapan. Yang ketiga, setelah kita melalui proses, kita menghasilkan buah ya teman-teman. Oke, pada malam hari ini teman-teman, kita seperti biasa teman-teman, kita ada sesi tanya jawab teman-teman selama ya kurang lebih 25 menit ke depan. Nanti kalau teman-teman semakin semangat, mungkin saya akan tambah lagi durasi teman-teman ya, kalau teman-teman antusias ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke sana, saya melihat di sini layar Zoom sepertinya ini jiwa-jiwa lama semua ya, mungkin, tapi kayak seperti Kak Ayu ya, mungkin sudah lama nggak bergabung lagi, puji Tuhan ya, bisa berjumpa lagi dalam gathering kita. Terus siapa lagi ya? Sudah ya, ada di sini Bro Yoram ya, udah lama juga nggak bergabung. Puji Tuhan bisa bergabung lagi ya. Selebihnya jiwa-jiwa lama semua teman-teman ya. Oke, yuk teman-teman, aku berikan kesempatan untuk teman-teman untuk tanya jawab. Silakan bertanya sesuai konteks yang kita bahas pada malam hari ini, all things good ya teman-teman, atau boleh mau menambahkan ya, atau menanggapi, atau boleh kesaksian ya yang relevan dengan tema kita malam hari ini ya teman-teman. Dan aku menghimbau ya tidak henti-hentinya untuk teman-teman buka kamera ya, bagi yang nggak berhalangan ya. Yuk teman-teman silakan. Aku berikan kesempatan kepada teman-teman untuk kita di sesi kedua ini ya, untuk kita sama-sama bisa mengerti lebih lagi ya. Kalau teman-teman masih tadi ada bingung, oh nih kenapa nih bang, kenapa nih bang, ya kan? Dan bagaimana bang nih contohnya teman-teman ya. Silakan teman-teman tanyakan ya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya kepada teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman. Waktu dan tempat. Ini Bro Sipe seperti udah antusias ya ini ya. Udah semangat ya ini. Soalnya udah menggerakkan kamera HP-nya nih. Sepertinya udah standby ini untuk bertanya. Oke. Ada? Atau yang lain silakan. Mungkin dari Kak Ayu ada? Ada yang mau ditanyakan, ditanggapi silakan. Atau boleh ya udah Bro Satya ini. Bro Satya silakan. Bro Satya apa nih yang pertanyaan ini? Ya, silakan. Oh ya, yang mau tanya tentang temanya all things good kan? Betul. Itu bisa membahas tentang all things good itu ada dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Itu kenapa bisa penting? Dari firman Tuhan tentang all things good.
Oke, Ada ya. kedua, aku juga Oke. mau tanya, itu bisa dikatakan all things good seperti ada lagu rohani, ya Allah baik, God is so good. Itu apa bahasnya? Itu saja. Oke. Ya, mungkin tadi Bro Soti tadi sempat nggak ini ya, mungkin nggak apa-apa, tadi ketinggalan mungkin tadi ya. Yang pertama itu tadi Bro, itu bukan di Roma ya, itu tambahan ayatnya ya, untuk poin-poinnya. Tadi kita bahasnya di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 tentang kisah Yusuf ya. Jadi di Perjanjian Lama di kitab Kejadian. Jadi bukan di Roma. Roma itu tambahan poin di poin-poin tadi inti-intinya tadi ya di poin pertama, poin kedua ya itu tadi menjadi referensi ayatnya. Dan kedua tadi betul ya itu salah satu lagunya ya God is so good teman-teman ya bahwa Tuhan itu baik ya. Oke, saya rasa pertanyaan ini sudah terjawab ya Bro Satya ya. Jadi tadi salah tadi ya yang pertama itu terdapat di kisahnya Yusuf ya di Kejadian Oh iya. 50. Iya, oke. Oke Kak, sorry Oke Bro ya. Mau tanya salah tapi gimana? Gak masalah kan kalau Oke, siap. tanyanya nggak salah atau jawab. Oke, thank you Kak. Siap. Silakan teman-teman yang lain. Atau teman-teman masih ada yang bingung? Ayo. Atau sudah pas semua ya? Udah dijabarkan oleh ketua. Oh, udah pas nih. Bang ya Ezra kan? kayaknya tanya. Oke, silakan teman-teman. Adakah? Atau mau kesaksian teman-teman? Silakan. Atau biar kita nggak tegang dulu ya sambil persiapan, mungkin pertanyaan. Kita mungkin tebak-tebakan ya teman-teman. Tapi aku berharap teman-teman aktif ya teman-teman ya. Jangan pasif ya. Nggak apa-apa kalau ada yang matiin kamera, nggak apa-apa. Tapi boleh menjawab teman-teman ya. Melalui audio ya. Haleluya. Nah, kita mau bedah kisahnya Yusuf teman-teman ya. Pastikan semua tahu ya. Ini kan apalagi sering disampaikan di sekolah minggu ya. Oke teman-teman ya. Kita tebak-tebakan dulu teman-teman. Kita relax dulu ya, ngambil sesi waktu sejenak ya untuk teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman ada yang tahu nggak siapakah adik dari Yusuf ini? Teman-teman silakan boleh menjawab. Adik kandung dari Yusuf. Silakan teman-teman. Ada yang tahu? Selain pembicara ya, jangan jawab pembicara ya, Pak Ketua ya. Atau saya kan ya kasih pertanyaan teman-teman ya. Silakan. Ini gampang sekali pertanyaan teman-teman ya. Pasti yang sering sekolah minggu dulunya nih pasti tahu nih. Hafal nih semuanya nih tentang Yusuf. Ayo teman-teman silakan. Siapakah nama adiknya Yusuf? Boleh ya searching, nggak apa-apa, boleh searching deh, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama teman-teman. Ayo, silakan. Wah, mana nih? Wah, ini saya bingung nih kalau nggak ada yang jawab nih. Silakan teman-teman. Wah, ini pertanyaannya apa terlalu ini nih? Terlalu mudah nih. Atau boleh tulis di chat teman-teman. Silakan. Waduh. Ini saya bingung nih teman-teman nih yang off cam nih, terus juga nggak ada responnya nih. Silakan teman-teman, saya beri kesempatan. Ada yang bisa menjawab siapakah adik dari Yusuf? Nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang menjawab nih teman-teman. Nanti nyesel teman-teman. Apa saya perlu ngundang lagi nih guru sekolah minggu teman-teman? Biar kita bahas malam hari ini guru apa? Nah, itu dia. Ya. Oke teman-teman ya. Nah, sampai sini ada teman-teman yang bertanya. Kalau nggak ada kita teka-teki lagi teman-teman. Masih seputar Yusuf. Karena kita akan bahas Yusuf teman-teman ya. Ada yang mau bertanya? Yuk teman-teman on cam yuk. Mana nih yang lain nih nggak on cam nih? Ya. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya sampai saat ini? Oh, Brother Sony nih ada yang mau sampaikan? Oh, boleh. Haleluya. Silakan. Praise the Lord. Salam semuanya. Salam. Ya. Suara saya kedengaran ya, Bro? Kedengaran, Bro. Silakan. Tes. Lanjut, silakan. Wah, suaranya saya kurang, jadi saya off kamera ya karena jaringan juga silakan. kurang bagus.
ya. Saya cuma hanya menambahkan aja sih. Karena ada satu pelajaran hidup yang harus kita ambil gitu ya dari jejak-jejak perjalanan Yusuf. Yusuf kita tahu ya, Yusuf benar-benar menghibur saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan orang-orang yang istilahnya mau mencobloskan dia gitu ya, atau mau menghindarkan dia gitu ya, untuk mau mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Tetapi ada satu hal yang Yusuf, istilahnya yang Yusuf bisa mencapai sebuah keberhasilan itu, sekalipun ya saudara-saudaranya tadi kan di ayat 50, Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakanlah yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, kita coba stop sampai di sini dulu di titik di koma ini, kebaikan. Nah, waktu itu walaupun saudara-saudara Yusuf ya, kita tahu, saya pikir kita sudah belajar semua ya, tentang mungkin dengar dari hamba-hamba Tuhan, mungkin kita juga membaca dan sebagainya. Tetapi sekalipun saudara-saudaranya mau mereka-rekakan yang jahat ataupun orang-orang yang terdekatnya Yusuf, tetapi Allah itu, dia bilang apa? Allah itu mereka-rekakan yang baik, kata firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Berarti bagi saya pribadi itu, Yusuf karena kesetiaannya dengan Tuhan. Setuju nggak teman-teman? Dia karena setia sama Tuhan, walaupun ya banyak teman saudara sendirinya aja membuat dia itu supaya dia itu bisa tersingkir gitu ya dari mungkin dari hadapan mereka ya. Tetapi ya karena ini Yusuf udah orang yang Tuhan sudah istilahnya, yang Tuhan sudah mau pilih, yang Tuhan sudah mau persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin atau untuk menjadi seorang kabar kebaikan, makanya dia mengalami pertolongan luar biasa. Nah, begitupun juga kita manusia, kadang-kadang maksudnya kadang-kadang itu, kadang kita bisa berubah, kadang-kadang kita bisa melakukan kejahatan, kadang-kadang kita bisa bisa dijahatin orang, tetapi yang kita harus ambil dari sini teman-teman adalah pelajaran hidup bagaimana Tuhan atau Allah memproses seorang Yusuf menjadi seorang yang hebat. Nah, begitupun juga saat-saat ini kalau kita sedang mengalami yang namanya tekanan ataupun masalah itu atau proses itu, Allah sedang memproses kita untuk mendapatkan sesuatu mahkota atau hadiah yang baru dari Tuhan. Makanya tadi Pak Ketua singgung tentang Roma 8 ayat 28. Itu sangat bagus sekali. Karena apa? Allah itu istilahnya turut bekerja dalam segala hal. Istilahnya untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dong sama kita ya. Untuk apa? Bagi dia. Ada lagi di situ penekanan di ayat 28. Bagi dia yang mengasihi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengasihi Allah atau ya itu kembali sama kita masing-masing. Nah, begitupun kita selama kita ada di dunia ini, kita juga harus belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, bukan hanya teman-teman dekat kita aja, bukan hanya teman-teman yang selalu ada buat kita, bukan. Itu semua orang, mau apapun dia punya suku, mau apapun dia punya agama, mau apapun dia punya budaya, kita saling tetap mengasihi. Artinya kita saling menguatkan. Nah, saya sangat terinspirasi dalam beberapa minggu kemarin, 1 bulan kemarin, saya nonton salah satu video. Ada video yang diwawancarai oleh Kit Andy. Mereka adalah pejuang-pejuang pahlawan keluarga.
ada satu yang namanya orang dari Ambon, dia dia kerja di pabrik listrik kalau tidak salah yang ada di luar negeri, tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya dia. Dia kembali ke Ambon untuk membuka salah satu sekolah, itu sekolah gratis. Jadi untuk semua kalangan, dia mau agamanya apa saja, intinya dia bilang salah satu kalimat yang dia keluarkan waktu dia sampaikan ke waktu kick ending wawancarai, dia bilang bagaimana hidup kita ini berguna buat orang lain, bukan saja hanya sekedar kita ada di dunia ini, berarti kita harus punya Halo, Brother Son, bisa dibuka lagi ke mic-nya? Sepertinya, oh ya, silakan. Oh, saya tadi lagi matiin. Enggak, tadi baru. Oh iya, siap. Lanjut. Oke. Saya lanjut. Ada 3 orang yang diwawancarai oleh Kendik, 1 dari orang Ambon, 1 dari orang NTT, 1 orang dari Jawa Timur. Mereka 3 ini sampai bicara yang istilahnya menerima penghargaan award lah 2022 kemarin hari ini. Jadi ya mereka nikmati gitu kebaikan Tuhan, bagaimana mereka supaya mendapatkan istilahnya mendapatkan sesuatu yang berharga. Maksudnya tujuan kita hidup ada di dunia supaya kita hidup berguna buat orang lain. Jadi seperti kehidupan kita lihat dalam arti bahwa kita tidak hanya sekedar menjelaskan bahwa hanya sekedar menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Nah, bagi saya itu kita juga sendiri gitu. Maksudnya manusia yang selama kita masih ada di dunia ini, kita juga harus hidup berguna buat saudara-saudara kita, keluarga kita, supaya lewat setiap apa yang kita tabur, apa yang setiap kita lakukan itu berguna buat orang lain. Nah, seperti tadi yang disinggung Pak Ketua, teman-teman semua, bahwa memang melewati proses seorang Yusuf menjadi seorang Yusuf yang luar biasa, memang membutuhkan proses dan kesetiaan, ketaatan yang luar biasa, sehingga dia menjadi orang yang tangguh sampai hari ini. Maksudnya kita memakai sejarah beliau untuk menjadi berkat buat orang lain. Walaupun orang lain, istilahnya orang lain mereka-rekakan yang jahat buat kita, teman-teman, kita tetap melakukan kebaikan, terus berbuat baik walaupun orang lain tidak pernah menghargai. Suatu saat, teman-teman, suatu saat orang yang pernah kita sampaikan tentang kebaikan itu, pasti dia akan mengingat di mana titik nasihat-nasihat yang seperti apa yang pernah kita sampaikan. Lakukan aja bagian kita, dan Tuhan akan dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian. Haleluya. Oke, baik, thank you brother. Tadi kita mengambil tadi kata-kata penting tadi ya. Pertama, bahwa kita perlu setia, itu wajib ya, sebagai orang Kristen itu setia. Karena kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu setia bagi kita. Tinggal kita feedbacknya gimana ya. Jadi kedua, bicara tentang mengasihi tadi ya kan. Bagaimana kita belajar mengasihi. Mengasihi nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke gereja atau ke komunitas. Dari keluarga sendiri. Ya kan, kadang-kadang kita mengasihi di luar, tapi mengasihi dalam kurang. Itu nggak boleh. Ya, perlu di dalam dulu baru keluar. Karena kalau di dalam mengasihi, di luar juga akan bisa mengasihi. Ya, kalau bagi saya pribadi teman-teman, ya itu penting juga. Mengasihi itu semua orang, mau siapapun tadi agamanya, mau apapun rasnya, suku, latar belakangnya, belajar mengasihi. Karena Allah pun juga mengasihi bagi setiap orang. Buktinya apa? Yohanes 3:16, teman-teman ya. Terus juga ada bicara tentang menjadi dampak tadi ya. Ini berkaitan juga dengan menghasilkan buah. Teman-teman silakan kerjakan dengan apa yang sebisa mungkin, teman-teman bisa menjadi berkat. Nggak usah bicara tentang materi ya, jasmani, bicara tentang waktu.
ya waktu, tenaga, pikiran itu juga bisa menjadi berguna teman-teman. Ya, ada apa nih, ya kan? Naomi, ada apa nih Bro Ezra, ada apa nih Kak Ayu dan seterusnya. Ada masalah apa nih teman-teman, ya kan, dan seterusnya. Adakah yang bisa saya bantu? Itu juga bisa menjadi dampak teman-teman, menjadi berguna. Nggak harus dengan, oh ya uang, ini uang nih, ya kan? Nggak hanya bagi saya pribadi, uang itu nggak cukup ya. Yang cukup itu bagi saya pribadi adalah bagaimana kehadiran kita penting bagi orang lain teman-teman ya. Makanya saya suka tuh dengan hashtagnya Pastor Yeripati Nasarani teman-teman ya, dengan hashtagnya Haya Hadir. Nah, saya mau tambahkan sahabat hadir. Bagaimana untuk kita bisa menjadi sahabat tuh hadir dalam kehidupan kita masing-masing ya. Jangan kita menganggap oh ya dialah hadir dalam kehidupan saya, tapi saya nggak mau hadir dalam kehidupan dia. Nah, itu juga kadang-kadang nggak boleh teman-teman ya. Itu namanya egois ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi tadi tambahannya luar biasa dari brother kita, brother Son. Jelas kok bro, tadi jelas. Tadi hanya saja tadi tiba-tiba di pertengahan, tiba-tiba tadi mati tadi ya, nggak tahu mungkin kepencet oleh brother atau kenapa tadi. Ya, tapi saya langsung tadi untuk memberitahukan. Yuk teman-teman, masih ada waktu, berapa menit kemudian. Teman-teman silakan yang mau bertanya, atau yang mau berbagi sharing pengalaman hidup. Ya teman-teman silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita kita coba lagi tebak-tebakan teman-teman ya. Masih seputar Yusuf ya. Tadi saya mau tahu seberapa teman-teman tahu nih tentang kisah Yusuf ini nih, yang begitu luar biasa teman-teman ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya teman-teman, siapakah nama dari Ibu Yusuf? Teman-teman pasti tahu ya. Silakan teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang bisa jawab langsung buka mic atau bisa tulis di chat teman-teman ya. Ya, kalaupun juga searching, oke lah, nggak apa-apa teman-teman ya. Mungkin lupa ya. Silakan teman-teman yang mau menjawab. Siapakah nama dari Ibu Yusuf, teman-teman? Ya. Nama ibunya bukan di sini, nggak ada teman-teman ya. Nggak ada di sini namanya ya. Adakah yang tahu? Silakan teman-teman. Ada yang tahu? Wah, ini juga pertanyaannya sulit ya. Saya perlu kasih pertanyaan lebih mudah nih. Ada yang tahu teman-teman? Silakan. Hitungan 3, 2, 1. Wah, ini nih bingung saya nih. Ini yang lain nih pada off cam nih. Cuma nggak ada audionya nih. Nggak ada responnya nih. Gimana nih teman-teman? Oke, Pak Ketua yang menjawab, Pak Ketua. Hah? Masa Pak Ketua yang menjawab? Silakan teman-teman, ada. Saya beri kesempatan lagi. 3, 2. Yusuf siapa dulu? Ya Yusuf sekarang kita bahas. Gak mungkin Yusuf yang di luar sana ya. Gak mungkin Yusuf yang penyanyi dangdut ya kan. Gak mungkin Yusuf yang pemain aktor ya kan. Yusuf yang kita bahas sekarang teman-teman ya. Yusufnya nggak kemana-mana ya. Nggak mungkin Yusuf Utasoid ya. Nggak mungkin kita bahas itu teman-teman ya. Ya, Yusuf yang kita bahas pada malam hari ini teman-teman ya. Ya, betul Kak Suryani, tapi kita kan bahasnya tentang dari kejadian ini. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah pasti tahu teman-teman ya Yusuf yang dimaksudkan ya. Oke, jawabannya benar teman-teman ya, adalah Rahel teman-teman ya. Oh, enggak dong, masa Rahel Tosoid. Ya, pada saat itu belum ada ya. Belum ada suku Batak ya, belum ada ya. Perjanjian lama belum ada suku Batak. Ya, belum ada teman-teman ya. Belum lahir, belum tiba pada saat itu ya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada cukup jelas. Kalau nggak ada bertanya, saya bertanya. Ya, teman-teman. Teman-teman juga boleh menanggapi. Ya, ini mungkin teman-teman lagi pada di ini ya, mungkin pada dalam kesibukannya ya. Is oke teman-teman ya. Saya yang bertanya Bang. Ya, kita sering ya menjadi tren sekarang ya. Ya, menjadi tren sekarang. Oh ya, keren nih menjadi agnostik ya, menjadi ateis. Ya, saya juga ngikutin teman-teman ya perkembangan zaman. Bahkan ada salah satu artis ya
yang luar biasa pemikirannya ya, yang menjadi seorang agnostik teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, seorang komika teman-teman ya, yang kemarin juga baru rehab ya dari narkobanya, dari kasusnya teman-teman ya. Mungkin secara dunia pemikirannya beliau bagus ya, apalagi bicara tentang pandangannya teman-teman ya. Nah, saya mau bertanya kepada Bang Arwin, kepada kita semua ya, apa konsekuensinya ya kalau kita merasa oh ya udahlah nggak perlu Tuhan ya kan dengan kita kan makanya ada perbandingan ya kan, oh bagaimana dengan orang yang nggak hidup dalam Tuhan, dia hidupnya baik-baik saja. Jadi orang berpikir akan demikian, kalau begitu ya udahlah nggak perlu juga ibadah, nggak perlu juga bersekutu ya kan, ikut persekutuan dan seterusnya. Akhirnya apa ya, tadilah tren sekarang menjadi agnostik, menjadi ateis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan konsekuensinya yang akan dia alami ke depannya dengan yang mengatakan, oh ya, dia aja aman-aman saja, tidak perlu Tuhan. Saya juga harus ikut dong dengan seperti dia pemikirannya. Itu bagaimana? Silakan Bang Arwin. Atau sebelum ke Bang Arwin, ke teman-teman ada yang mau menjawab mungkin? Karena teman-teman lagi hangat nih. Ya, makanya orang sekarang lagi tren-trenan teman-teman ya dengan isu-isu demikian. Ya, silakan teman-teman ada yang mau menjawab sebelum nanti saya lempar kepada ketua Bang Arwin. Teman-teman nggak usah takut untuk berbicara, di sini nggak ada disalahkan teman-teman ya. Kita berbagi yang teman-teman juga temukan ya. Silakan, ada? Atau teman-teman juga sama dengan demikian yang saya tanyakan juga teman-teman ya. Oke, yaudah teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ingin menantikan jawabannya langsung dari ketua. Silakan Bang Arwin. Saya berikan kesempatan. Baik, kalau dari pandangan saya atau pendapat saya, ya orang tersebut bahwa ya memang dia sudah pastinya dapat dipastikan hubungannya dengan Tuhan jauh gitu, bahkan mungkin sudah terputus gitu ya, sudah tidak pernah lagi percaya, sehingga dia benar-benar tidak percaya adanya Tuhan gitu, sehingga menjadi ateis karena dia merasa segala apa yang dia sudah capai itu hanya kekuatan dia, itu karena kehebatan dia. Padahal kalau kita ingat bahwa iblis kan juga bisa memberikan segala sesuatu kan, cuma kehidupan aja iblis yang nggak bisa kasih. Tapi masalah harta, masalah jabatan yang mengenai semua di dunia ini, iblis bisa kasih. Ya, sehingga dia membuat dia memilih. Ya karena juga memang Tuhan memberikan pilihan juga kan. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan sudah menyatakan dirinya, memberikan jalan. Kedua ya kembali lagi kepada pribadinya. Dia mau mengikut Tuhan atau menjadi penentang Tuhan. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi lewat situasi, lewat keadaan, pengaruh dunia, tekanan-tekanan yang dia hadapi, terus tawaran-tawaran, sehingga mungkin ya saat ini dia merasa hebat kan, kaya dia bisa. Tetapi kalau saya sebagai lebih yang sudah Tuhan panggil atau sebagai menjadi anak Tuhan, kita harus meyakinkan bahwa kita tidak sampai di sini kan, karena ada kehidupan kekal nantinya yang harus benar-benar saya tanamkan ini buat pribadi saya gitu ya. Saya harus berusaha sekuat tenaga, ya tentunya juga tidak boleh jauh daripada Tuhan sendiri gitu. Bahwa nantinya yang di dunia ini kan semua akan berakhir, akan kita tinggalkan. Nah, di balik itu semua nantinya ada kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, tidak terbatas. Jadi itu tanggapan saya. Tuh, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Oke Bang Arwin.
Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab, mau tambahan lagi, silakan. Atau mau bertanya berkelanjutan mungkin dari pertanyaan tersebut, ingin digali lebih lagi. Karena ini juga menarik. Atau bisa juga teman-teman kalau mau berkelanjutan, nggak harus ke sana ya, dua arah definisi tentang agama tersebut teman-teman ya. Nggak tahu lah, menyebutnya mereka agama ya. Contoh lah dalam kekristenan ya, nggak perlulah ibadah ya kan. Kita ruang lingkupnya kita persempit lagi kepada kekristenan ya. Nggak perlulah ibadah ya kan, nggak perlulah ikut komunitas, nggak perlulah ikut persekutuan ya kan. Nah, saya kan udah bisa gitu tadi ya, dibilang tadi Bang Arwin tadi ya, udah merasa hebat karena banyak udah punya mungkin kekayaan ya kan, mungkin jabatan ya kan, dan sebagainya, sehingga ya tadi udah merasa dunia itu paling tertinggi gitu kan, sehingga terlupakan. Nah, teman-teman silakan. Tadi saya coba untuk sempit lagi. Nah, ini dalam kekristenan sering terjadi teman-teman. Sehingga tadi apalagi ditambah dengan sekarang ya, dengan keadaan sekarang, situasi dengan sekarang, tambah lagi berita baru ya, ada COVID yang materi mutasi baru 2023 akan prediksi meningkat gitu kan, orang-orang semakin ketakutan, ditambah lagi masalah, semakin orang bingung lagi, khawatir lagi, mana Tuhan dan seterusnya. Nah, teman-teman silakan untuk menanggapi akan hal-hal ini teman-teman. Ini fenomena yang menarik teman-teman ya. Atau mungkin kita pernah berada di posisi demikian teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Atau sudah pas dengan jawaban dari Pak Ketua ya? Udahlah cukup, udah pas itu Pak Ketua, katanya mantul. Mantul betul katanya. Saya dong Kak, boleh Silakan deh. Kak Sur, silakan. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Bagaimana mereka yang nggak mengenal Tuhan, yang ateis, yang nggak percaya sama Tuhan, tapi kok hidupnya fan-fan aja ya? Mereka mungkin hidup berkecukupan, tapi kembali lagi di tujuan awal bahwa tujuan kita itu kan kekekalan. Ya Tuhan ciptakan kita itu kan menjadi penyembahnya. Tentu tujuan hidup kita itu adalah kekekalan. Jadi kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Makanya pengkhotbah bilang bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di bawah matahari ini itu sia-sia. Mau entah profesi kita mau jadi guru, pendeta, doktor, profesor sekalipun, itu semua sia-sia sebenarnya kalau kita nggak mengenal Tuhan. Jadi yang membedakan kita dengan mereka yang nggak percaya dengan Tuhan, yaitu bicara kekekalan, bicara juga sukacita. Orang yang nggak punya Tuhan, pasti mereka itu banyak yang hidup dalam tekanan. Tidak sedikit kita melihat bahwa orang kaya, saya banyak sekali melihat secara kasat mata, mereka cukup secara materi, mereka hidup bahagia dengan keluarga mereka. Tapi apa yang membuat mereka nggak pernah bersyukur? Yaitu karena mereka nggak punya Tuhan, nggak mengenal Tuhan, nggak mengalami Tuhan. Kekayaan mereka itu nggak memuaskan hidup mereka. Hidupnya terasa hampa. Kenapa? Karena orang yang nggak mengenal Tuhan, kita bisa pastikan bahwa mereka hidup dalam kefasikan. Meskipun ya teman-teman ya, meskipun mereka nggak melakukan kejahatan, mereka nggak membunuh, bahkan mereka suka membantu orang loh. Mereka nggak mengenal Tuhan, tapi mereka suka bantu orang, suka memberi sama orang. Tapi pasti ada kekurangannya, yaitu kita bicara kekekalan. Tujuan hidup kita ya tentu bukan di dunia ini teman-teman. Berapa tahun sih hidup kita? Alkitab mencatat 70, bahkan sampai 80 pun itu udah capek banget kalau kita bisa sampai 80 tahun. Tapi apakah nggak sia-sia 80 tahun itu kalau kita nggak menggunakan hidup kita ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi yang membedakan kita dengan orang yang mengenal Tuhan, yang nggak mengenal Tuhan, ya bicara kekekalan nanti. Kita pertanggungjawabkan setelah kita nggak ada di dunia ini. Yang perlu kita garis bawahi bahwa nggak usah iri dengan orang yang hidupnya tenang-tenang saja. Mereka nggak mengenal Tuhan, tapi hidup berkecukupan secara materi, tapi belum tentu batinnya, jiwanya mengenal Tuhan, belum tentu. Karena menurut saya, sesusah-susahnya kita di dalam Tuhan, lebih susah lagi kalau kita tidak mengenal Tuhan. Jadi teman-teman, pasti kita punya salib sendiri lah. Kok semenjak gue kenal dengan Tuhan, semenjak masuk sekolah teologi, kok beban saya lebih berat ya? Dulu saya belum masuk sekolah teologi, belum mengenal Tuhan,
beban saya enteng-enteng aja. Semakin kita mengenal Tuhan, tantangan kita juga, kesusahan kita juga semakin berat. Kenapa? Itu membuat kita naik level. Jadi yang memberkati saya begini, bahwa oke, sesusah-susahnya saya di dalam Tuhan, tapi kalau saya di luar Tuhan, hidup sembarangan, itu jauh lebih susah. Karena itu bukan hanya secara fisik, tapi itu bicara jiwa, dan terlebih-lebih roh kita nanti. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, thank you Kak Surya. Satu lagi teman-teman, ada yang menanggapi? Gak apa-apa, masih ada waktu nih. Ada jawaban yang berbeda mungkin? Silakan teman-teman, jangan takut untuk menjawab. Nggak ada disalahkan teman-teman ya. Kita akan satukan semuanya ya. Pandangan dari teman-teman semuanya. Selamat bergabung ya untuk siapa nih? Kak Vin ya, yang baru bergabung, selamat join Kak ya. Kita lagi di sesi tanya jawab ya. Memang sebentar lagi mau kelar ya, nggak apa-apa. Tetap nanti sampai akhir ya. Kak Vin. Oh itu namanya Kak Vin ya? Atau nama ini siapa Kak? Nama aslinya? Nama aslinya Noviandri Pratama. Oh, baru bergabung Kakak? Apa udah pernah bergabung? Baru. Baru Kak ya? Oh, dari mana nih Kak? Kalau boleh tahu di undangannya dari mana dapatnya nih? Dari Tobali. Dari grup. Sorry Kak, boleh ulang lagi? Dari mana? Dari grup. Grup yang mana nih Kak? Grup community. Community. Oh, yang di Facebook ya tadi ya. Oh, WA. yang WA, yang community, yang breakthrough. Atau yang ibadah gabungan, bukan? Entah community apa namanya, lupa Oke, aku. ya mungkin ada yang menuliskan lagi ya, puji Tuhan, nggak apa-apa. Oke, Kanovi betul ya, Kanopianti ya, Kanopi ya. Ya. Ya, oke. Sekarang kegiatannya apa nih Kak? Kegiatan menginjil. Oh, menginjil. Penginjilan di mana nih? Daerah mana sekarang nih? Tinggal di mana? Aku menginjil online. Sekarang domisili di mana domisilinya? Tinggal di Bangka Belitung. Bangka Belitung, Lampung ya? Bukan, Bangka. Oh, beda lagi ya? Oke, siap. Oke, thank you buat Kak Novi ya yang sudah bergabung malam hari ini. Siapapun yang tadi yang mengundang untuk Kak Vin, thank you teman-teman ya sudah mengundang. Dan Kak Vin nanti jangan pernah bosan-bosan nanti ya untuk nanti bergabung lagi di lain waktu. Oke, tetap semangat Kak ya dalam penginjilannya ya. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, silakan ada yang menjawab lagi, satu orang lagi. Kalau nggak ada aku tambahkan. Oh silakan ya udah kalau gitu nggak ada teman-teman ya betul ya. Kayu mungkin mau bicara nih, berarti udah siap. Oh nih. ya silakan. Ya. Sebenarnya sama sih seperti apa yang dikatakan oleh Kak Suryani Dewi ya, ketika perbedaan dengan kita yang percaya kepada Tuhan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan sama sekali ya, kita mengandalkan Tuhan tentunya pasti hidup kita akan diberikan kelimpahan karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, dan tentunya kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Dan ketika kita menghadapi suatu permasalahan, pergumulan dibandingkan mereka yang tidak mengenal Tuhan, dan kita melihat bahwa kehidupan mereka fine-fine saja dan lebih daripada yang kita rasakan, ingatlah dan percayalah bahwa setiap yang kita alami itu yang akan mengajarkan kita, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Armin tadi, yang bagian kedua yaitu semua itu mempunyai proses dan tahapan yang harus dilalui. Jadi melalui proses inilah keimanan kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, dan yang akan membawa kita semakin lagi lebih dekat kepada Tuhan kita, dan kita juga menjadikan dampak berkat bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, dan kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya sehingga mereka juga membuka hati mereka untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Saya kira seperti itu saja. Saya kembalikan kepada Kak Gemali yang saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak ya. Oke, ada lagi satu lagi nih Bro Esra nih udah buka kamera nih, seperti menjawab nih.
Oh, cukup katanya. Oke deh, silakan Pak Ketua untuk lengkapi lagi, silakan. Ya, sedikit aja. Ya, ini buat semoga menjadi lebih yakin atau dikuatkan. Ya, kalau tadi mengenai ateis tadi ya kan setiap orang porsinya beda-beda ya. Ya kalau ya dia berusaha gitu, dia tidak percaya Tuhan, tapi kehidupannya sangat diberkati, sangat kaya. Tetapi di sisi yang lain, ini dalam konteks ini ya, kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Nah, ya mungkin sudah porsi kita sampai di sini gitu. Kita diperhadapkan dengan ya berkat kita yang Tuhan kasih seperti ini, mau apa gitu. Kita sudah bekerja banting tulang siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau berkat kita cuma segini mau apa? Kan begitu. Tapi kan kadang kita nggak terima, kita nggak merasa nggak puas, sehingga akhirnya kan kita lihat orang lain dan akhirnya kan banyak menjadi murtad. Terlebih juga anak-anak muda sekarang, gitu teman-teman. Jadi bahkan juga mungkin kalau kita dikasih berkat materi melimpah, mungkin itu yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita akan lebih cepat binasa mungkin dengan keadaan seperti yang mungkin orang lain yang rasakan dengan berkat melimpah itu, mungkin kalau jatuh ke kita, wah lebih kacau balau mungkin kan kehidupan kita. Nah seperti itu. Cuma kan ya kita belum sadar gitu. Kita kadang ya pastinya di belakang kan, penyesalan di belakang selalu kan gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu kita percaya aja apapun, terlebih mengenai kekekalan. Kita percaya atau kita sudah sering dengar firman bahwa itu mungkin bisa baca tuh di Kisah 4 ayat 12 itu kan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yohanes 14 ayat itu tidak ada. 14 ayat 6 kan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu yang harus kita tanamkan gitu. Kalau kita memang lihat orang di sebelah kita atau tetangga kita yang dari secara materi diberkati, kita akan goyah benar teman-teman. Kita akan capek sendiri dan akhirnya kita frustasi, bahkan juga mungkin murtad. Kalau nggak murtad mungkin bunuh diri kan begitu. Karena udah berbagai kekuatan, berbagai upaya kita sudah kerahkan. Tetapi ya segitu-gitu aja hasilnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Ya kita bisa saling menguatkan lah di tengah-tengah godaan tantangan sekarang memang sangat terbuka gitu. Tinggal kembali lagi bagaimana pilihan kita atau tadi tahapan-tahapan yang kita bisa lalui. Demikian bro, silakan. Oke Bang, oke, thank you ya teman-teman yang sudah menjawab tadi. Ya intinya perbedaannya di kekekalan teman-teman ya. Sama kayak kisahnya teman-teman, kisahnya Lazarus si orang miskin ya, dan orang kaya betul teman-teman ya. Si orang kaya menikmati duniawinya di dunia ya kan, sedangkan si Lazarus si orang miskin ini ya memang secara duniawinya dia nggak menikmati ya, yang ada dia malah mengalami penderitaan. Tapi lihat endingnya teman-teman ya, justru kebalikannya ya, si Lazarus ini menikmati yang menjadi kekekalan ya seumur hidup, sedangkan seumur hidup yang diperoleh oleh orang kaya ini apa? Malah kematian ya kan, kehidupan yang kedua kematian gitu kan, mengalami rasa yang sakit ya kan, dia sebelumnya mengalami ya menikmati kesenangan, tapi dia kehidupan kedua mengalami sebaliknya gitu teman-teman ya. Jadi bisa juga teman-teman, jadi mari kita teman-teman, kita harus tampil beda ya dengan orang-orang di luar sana ya, khususnya kita sebagai orang-orang Kristen teman-teman ya. Kita harus terus kejar apa yang menjadi kehidupan kita nanti yang kedua teman-teman ya, karena dunia nanti menuju ke surga ya kan, tapi juga bisa ke neraka ya. Pilihan di tangan kita, bukan di tangan orang lain ataupun Tuhan. Pilihan di tangan kita. Jadi teman-teman teruslah kejarlah kehidupan kekekalan bersama Tuhan teman-teman ya. Imbangin dengan teman-teman, dengan kegiatan teman-teman masing-masing di dalam dunia ini yang begitu fana ini teman-teman, begitu sementara teman-teman ya. Lihat teman-teman, rencana yang 2023 resesi ya kan udah terjadi ya, negara saya lupa namanya negara apa itu,
ya kan, yang perdana menterinya kabur teman-teman ya, diserang oleh warganya teman-teman ya kan. Lihat di sana Timur Tengah teman-teman, perang ini ya, teroris dan sebagainya teman-teman. Nggak usah jauh-jauh, bahkan Indonesia teman-teman, banyak sekali tindakan kriminal teman-teman. Jadi mari ayo kita terus kejar hidup kekekalan teman-teman ya, dengan seperti tadi banyak yang sudah disampaikan oleh ketua dan teman-teman dan lain sebagainya. Bukan sebaliknya kita ikut-ikutan dengan orang-orang ya, merasa tadi ya, merasa cemburu, merasa apa, gengsi, oh kenapa dia ini ya nikmat dengan hidupnya meskipun dia nggak ibadah, bukan anak Tuhan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang tadi kita bisa sudah bahas dalam sesi tanya jawab ini teman-teman. Saya berharap kita semua pribadi lepas pribadi, 14.000 orang nih yang dihadiri teman-teman, kita semua pada malam hari ini bisa memahami ya apa yang menjadi kita pembelajaran malam hari ini, bahwa segala sesuatu baik. Makanya ada lagu kan, semua baik ya dan semua baik dan seterusnya. Ya, Tuhan menciptakan semuanya baik. Tinggal respon kita gimana untuk melihat hal itu teman-teman ya. Oke. Nah, itu dia. Betul, Rosatia ya. Oke, teman-teman, karena dari semula iya. Oke. Bagus ya suara Rosatia ya. Oke ya. Aku habis cukur rambut, bro. Iya. Makanya makin ganteng ya, cukur rambutnya makin rapi ya. Oke, teman-teman ya, karena tanya jawab kita sudah habis, teman-teman mohon maaf karena waktu kita terbatas ya. Tapi teman-teman nanti boleh tanya lagi kalau masih bingung teman-teman, nanti boleh sampaikan di DM teman-teman Instagram, teman-teman nanti akan dibacakan oleh tim admin, atau boleh langsung ke nomor saya teman-teman yang ada di flyer. Nanti aku akan sampaikan kepada langsung ketua ya, Bang Arwin, untuk pertanyaan teman-teman jika ada lagi pertanyaan atau kebingungan atau keraguan teman-teman ya, silakan disampaikan ya, khususnya tadi yang baru bergabung Kak Finvin dan juga teman lain sebagainya ya. Oke teman-teman, sekali lagi kita beri apresiasi kepada ketua kita Bang Arwin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini teman-teman ya. Oke, kita akan masuk dalam pengumuman teman-teman. Teman-teman jangan lupa teman-teman kalau mau doakan yang dalam pergumulannya apapun itu boleh tulis di chat. Nanti saya akan bacakan. Nanti kita akan sama-sama doakan ya. Silakan untuk pengumuman saya berikan tempat selanjutnya kepada forum jika ada. Silakan. Ada yang mau sampaikan, Bro? Oke, sepertinya lagi di luar ya. Oke, bentar teman-teman ya. Oke. Ya, sekali lagi teman-teman dari tim Breakthrough Community ya, ini mengucapkan kepada ketuanya ya. Terima kasih untuk pembicara malam hari ini untuk Bang Arwin ya, Bang Arwin dan Neil Pandaleke, sarjana teologi ya. Kiranya Tuhan berkati dalam segala hal Bang ya, khususnya ada rencana Bang ya untuk buka nanti usaha ya di Bali teman-teman, kita doakan apa yang menjadi tujuan yang baik teman-teman ya, apalagi untuk memuliakan Tuhan, pasti semua akan terlaksana ya. Segala ini butuhkan Tuhan cukupkan semuanya teman-teman ya. Kita perlu berpatut bangga nih ada ketua kita nih yang luar biasa dalam mendampingi kita ya teman-teman ya. Kita istilahnya belajar dari beliau ya banyak hal teman-teman ya. Berikutnya teman-teman ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Teman-teman yang punya Facebook teman-teman bisa untuk meng-add teman-teman ya Facebook kita di Breakthrough Community, teman-teman silakan untuk boleh kepoin teman-teman ya, silakan teman-teman sampai akar-akarnya, silakan teman-teman untuk kepo, jangan lupa di add, nanti kita akan untuk add kembali teman-teman ya, akan diterima. Berikutnya teman-teman yang punya Instagram bisa follow ya Instagram kami di @breakthroughcommunity teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa jika diberkati malam hari ini dengan firman Tuhan, teman-teman boleh posting di story teman-teman, nanti kita akan repost kembali ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk tag ya, dan untuk sebarkan ya, sama-sama kita untuk membangkitkan komunitas ini teman-teman menjadi sesuai dengan nama grupnya yaitu Breakthrough, mari kita menjadi terobosan bagi banyak orang ya teman-teman ya. Dan kita punya kanal YouTube teman-teman, jangan lupa ya teman-teman untuk teman-teman
yang punya YouTube, teman-teman, nanti tayangan ulang ini akan kita tayangkan ulang nanti di YouTube kita di Breakthrough Community Official ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah teman-teman, saya pribadi sebagai mewakili pengurus, teman-teman yang bergabung dalam Breakthrough Community, teman-teman silakan untuk men-scan ya barcode ini, teman-teman. Ya, nanti teman-teman lihat di sana ada menu pendaftaran registrasi anggota, teman-teman ya, dan nanti teman-teman akan diarahkan ke link JPOM ya, yang akan disediakan oleh tim admin ya. Nanti teman-teman yang sudah mengisi dengan lengkap, dengan benar, nanti kita akan hubungi secepatnya, teman-teman ya. Nanti aku akan share juga linknya nanti di chat, teman-teman ya. Teman-teman yang ingin bergabung dalam kami, teman-teman. Jangan khawatir ya, ini bukan hanya domisili Jakarta, Jabodetabek, tapi semua, khususnya kita di Indonesia, karena kita sudah, puji Tuhan, ada ini ya, ada online, ada Zoom, Gmeet, dan seterusnya ya. Itu saja pengumuman kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat teman-teman. Nanti kita berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama, dan teman-teman ya di jam yang sama dan seterusnya, teman-teman. Jangan lupa doakan teman-teman untuk acara persiapan Natal kita nanti di 5 Desember 2022 itu secara online, nanti akan dilaksanakan dengan 10 komunitas termasuk kita, teman-teman ya. Teman-teman terus pantau untuk kanal sosial media kita, baik Facebook maupun Instagram. Itu saja mungkin. Ada lagi yang mau dari pengurus sampaikan? Kalau nggak ada, kita akan akhiri dengan doa, dan teman-teman jangan keluar dulu, kita akan foto bersama ya, teman-teman ya. Oke, cukup ya. Mungkin dari Bang Arin untuk nanti closing statement, dan teman-teman ada yang mau doakan lagi nih, saya mau lihat ya di chat. Ya. Halo, salam bro. Ya, bentar Bang. Saya Ya. minta dukungan doa ya Pak. Oke. Halo. Ya, lanjut Bang, silakan. Ya, semoga tidak ada halangan. Hari Kamis besok saya terbang menuju Jakarta. Saya akan berada di Jakarta kurang lebih 2 minggu. Semoga kita bisa ketemu. Wah, puji Tuhan nih. Nanti kita atur waktu Bang ya. Perjalanan dan ada urusan yang harus saya selesaikan di keluarga, dan juga dengan komunitas saya, komunitas di Jakarta. Doakan semua berjalan lancar. Oke, thank you Bang ya untuk dukungan doanya. Kita doakan teman-teman ya untuk ketua kita. Dan aku menyambut lagi nih, ada yang baru bergabung ya. Welcome Kak Paris ya. Halo Kak. Kak Paris ya. Paris, betul ya. Cuma nggak tahu nih audionya nggak ada ya. Oh, udah keluar. Oke ya, nggak tahu, mungkin trouble ya. Ini masuk lagi nih. Bentar teman-teman ya, kita mau nyapa dulu teman-teman kita nih. Halo Kak Paris. Biar nggak ada yang terlewat ya, semua aman. Oke, mungkin jaringan ya, trouble. Lagi teman-teman yang mendoakan nih, selain Bro Satya, terus juga ketua. Oke, ini ada Kak Vinvin, apa jodoh ya, kita doakan. Siapa lagi nih? Cukup teman-teman? Oke, cukup ya. Karena waktu, teman-teman jangan lupa teman-teman nanti setelah ini jangan keluar dulu teman-teman, kita akan foto bersama, dan saya minta dengan penuh kasih untuk Kak Suryani ya untuk mendoakan kita ya, untuk mendoakan setiap doa tadi yang di chat ya, baik dan juga ketua, dan sekaligus doa penutup ya. Silakan Pak Sur. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih sudah menjadi pengharapan bagi kami. Sungguh kami bersyukur di malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami bisa melangkah dan semua pasti baik-baik saja. Berkati Pak Arwin Tuhan yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu malam hari ini. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, berkati masa depan. Apapun yang menjadi pergumulannya saat ini, Tuhan tolong, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Berkati juga keluarga Pak Arwin. Kami juga berdoa Tuhan buat
teman-teman kami yang mungkin merindukan jodohnya, kami percaya pertemukanlah mereka dengan jodoh mereka yang sepadan, seimbang, yang takut akan Tuhan, dan bisa membawa kemuliaan nama Tuhan di surga. Terlebih-lebih Tuhan, kami semua yang sudah join di malam hari ini satu persatu, mungkin Tuhan tahu setiap hati kami, tahu setiap kerinduan kami, setiap pergumulan kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami, memberkati segala cita-cita kami, memberkati masa depan kami. Biarlah semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman, harap, dan kasih akan Engkau. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan menjadi kemuliaan Tuhan. Bagi teman-teman kami juga Tuhan yang sedang studi, yang sedang kuliah maupun sekolah, Tuhan berkati studi mereka, berikan mereka kekuatan di dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami, terima kasih untuk hari ini yang penuh berkat, terima kasih karena sampai detik ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar juga Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami percaya tangan Tuhan yang memberkati kami semua. Terlebih nanti kami akan beristirahat di malam hari ini, berikan kami istirahat yang nyenyak, sehingga kami besok bangun dengan penuh sukacita, dengan harapan dan semangat baru. Berkati Breakthrough Community ini Tuhan, jadikan kami menjadi komunitas yang sehat, komunitas yang terus takut akan Tuhan, komunitas yang tidak hanya bertumbuh secara iman, tidak hanya bertumbuh secara banyaknya jiwa, tetapi benar-benar kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami semua yang sudah join di malam hari ini, namun kami percaya setiap langkah-langkah kehidupan kami Engkau yang senantiasa menuntun kami. Ampuni segala ketidaktepatan kami Tuhan, pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami. Kiranya semua kami yang sedang ada di sini Tuhan, yang sudah ada di Zoom meeting pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.